Hai, apa kabar kamu? Yang lagi rebahan, lagi istirahat siang, atau siap-siap mau tidur malam? Tonton dulu video ini sampai habis ya, karena sekarang aku mau kasih kamu alur cerita lengkap dari film Nanny Cam. Film ini bercerita mengenai seorang gadis cantik yang menjadi babysitter di sebuah keluarga, tapi ternyata dia punya tujuan terselubung yang membuat keluarga itu dalam masalah besar. Film ini dimulai dari sebuah keluarga bahagia yang mempunyai seorang anak bernama Chloe dan orang tuanya bernama Linda dan Mark. Mark dan Linda sedang ingin merayakan anniversary mereka bersama dan meminta Barbara, tetangga mereka, untuk menjaga Chloe. Mereka berdua pun pergi untuk makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka merayakan anniversary mereka dengan bahagia. Bahkan ketika ada telepon dari kantornya, Linda memilih untuk tidak mengangkatnya dan meneruskan merayakan anniversary-nya bersama Mark. Sementara itu, Chloe yang berada di rumah bersama Barbara tiba-tiba berkata kalau dia lapar. Chloe berkata pada Barbara kalau dia ingin makan macaroni and cheese. Barbara dan Chloe lalu pergi ke dapur dan mulai memasak. Di sana, Barbara mulai merebus air. Namun Barbara tidak tahu cara memasak makaroni. Chloe pun membantu Barbara dan ikut memasak. Namun ada insiden kecil terjadi. Tangan Chloe tersiram air panas ketika memasak. Mark dan Linda yang mengetahui hal ini langsung pulang dan melihat keadaan anak mereka. Para polisi sudah berada di sana. Barbara meminta maaf atas kejadian itu. Malam harinya, sebelum tidur, Mark dan Linda memutuskan untuk mencari babysitter pengganti Barbara untuk menjaga Chloe. Tapi mereka masih bingung dan tidak tahu siapa yang cocok menjadi babysitter Chloe. Keesokan harinya, Mark sedang bekerja memperbaiki rumah. Di sana, Chloe menemani ayahnya dan bermain sendirian. Karena tidak diawasi, Chloe bermain-main dengan salah satu peralatan Mark. Chloe hampir melukai dirinya sendiri kalau saja tidak ada seseorang yang menolongnya. Orang itu adalah seorang gadis muda dan cantik. Dengan pertemuan itu, Chloe pun mendapatkan teman baru bernama Heather. Chloe mengenalkan Heather pada ayahnya yang sepertinya disambut baik. Lalu Heather diajak untuk datang ke rumah untuk dikenalkan kepada Linda. Setelah cukup lama mengobrol, Mark dan Linda menawarkan Heather untuk menjadi babysitter. Heather pun setuju. Dia senang menerima tawaran tersebut karena kebetulan dia sedang mencari uang tambahan. Malam harinya, Linda masih belum percaya sepenuhnya pada Heather, sehingga dia meminta pada Mark untuk memperbolehkannya membeli nanny cam atau sejenis CCTV untuk dipasang di sudut-sudut rumah. Mark tidak keberatan akan hal itu. Esoknya, Linda pun datang ke toko CCTV untuk membeli nanny cam yang cocok untuknya. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya dia menemukan kamera yang cocok lalu memasangnya di rumah. Hari ini, Heather mulai bekerja sebagai babysitter Chloe. Mereka berdua main lempar bola di depan rumah. Ketika mereka sedang bermain, muncullah Barbara dan mencoba menghampiri Chloe dengan maksud ingin menanyakan kabarnya. Heather yang datang dari dalam rumah kaget melihat Barbara sampai-sampai ia menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Dia langsung menghampiri Barbara dan di luar dugaan, Heather tiba-tiba memaki-maki Barbara dengan kata-kata kasar. Entah apa maksud Heather melakukan itu. Barbara pun kaget dan langsung pulang ke rumahnya. Linda muncul dan melihat kejadian itu. Linda bertanya pada Heather untuk apa Barbara datang ke sini. Heather berbohong dengan berkata bahwa Barbara marah pada Heather karena telah mengambil pekerjaannya. Linda percaya saja pada perkataan Heather. Malam harinya, ketika keluarga tersebut sedang makan malam, telepon berdering. Heather mengangkat teleponnya yang ternyata itu dari Barbara. Barbara berkata bahwa dia minta maaf atas kejadian Chloe yang tersiram air panas. Dia benar-benar menyesal. Tapi lagi-lagi, Heather langsung memarahi Barbara sampai-sampai bilang kalau sebaiknya Barbara mati saja. Barbara yang sudah tua mendengar makian dari Heather langsung merasa ketakutan. Malam harinya, di kediaman Barbara, dia merasa gelisah. Dia merasa ada suara-suara aneh di dalam rumahnya. Keesokan harinya, Linda sedang bekerja di kantor. Dia sedang mendapatkan tugas untuk menangani klien periklanan. Tiba-tiba dia mendapat telepon kalau Barbara telah meninggal karena bunuh diri. Tentu saja kabar ini mengagetkan,
karena baru kemarin mereka melihat Barbara baik-baik saja. Linda pun pulang ke rumah dan berdua bersama Mark pergi mengunjungi pemakaman Barbara. Sepulang dari mengunjungi pemakaman Barbara, Linda dan Mark melihat rekaman CCTV di dalam rumah mereka. Di rekaman itu, terlihat Chloe dan Heather saling mengobrol selama 3 jam. Linda yang melihat rekaman itu tentu saja merasa curiga. Apa yang mereka bicarakan sampai 3 jam lamanya? Linda mulai merasa ada yang tidak beres dengan Heather. Keesokan harinya, Linda menanyakan hal itu kepada Heather. Heather berkata bahwa saat itu dia dan Chloe mengobrol tentang Barbara dan kenapa Barbara bisa meninggal. Sejak saat itu, Heather menyadari bahwa dirinya mungkin sedang diawasi. Dia pun langsung mencari kamera yang mungkin tersembunyi, dan akhirnya dia pun menemukan kamera CCTV itu. Sore harinya, Mark pulang dari kerjanya. Hanya ada Heather di rumah. Mark dan Heather pun saling mengobrol. Ketika mereka semakin akrab, Heather mencoba menggoda Mark dan hampir saja menciumnya. Mark menolak dengan lebih tegas dan meminta dia untuk pulang saja. Keesokan harinya, Linda sedang bekerja di kantornya, namun tiba-tiba dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Dia ingin menghadiri pertunjukan di sekolah Chloe karena hari itu adalah hari pementasan dan Linda sudah berjanji akan datang. Awalnya bosnya keberatan, namun Linda akhirnya diizinkan juga untuk pulang lebih awal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Linda dihampiri polisi dan menyuruh Linda untuk menepi. Linda menyangka bahwa dirinya melewati batas kecepatan sehingga diberhentikan seperti itu, tapi ternyata bukan. Linda diberhentikan karena polisi mendapat kabar bahwa Linda menculik seorang anak. Tentu saja Linda bingung dan mengatakan bahwa itu salah informasi. Ternyata semua skenario itu Heather lah yang membuatnya. Diam-diam dia menelepon polisi mengatakan bahwa mobil Linda adalah mobil yang ditumpangi oleh para penculik. Karena kejadian itu, Linda terlambat datang ke sekolah Chloe dan tidak jadi menghadiri acara pementasan tersebut. Chloe pun marah pada ibunya dan pergi ke kamar. Mark pun mulai menyalahkan Linda atas kejadian ini. Linda sudah menjelaskan kalau tadi dia diberhentikan polisi, makanya dia tidak bisa menghadiri pementasan putrinya. Namun sepertinya alasan itu tak bisa diterima Mark. Linda merasa terpojok, tapi dia tetap merasa ada yang tidak beres dengan semuanya, dan itu ada hubungannya dengan Heather. Keesokan harinya, Linda mencoba mencari tahu siapa Heather ini sebenarnya. Dia meminta bantuan temannya untuk mencari informasi keberadaan orang tua Heather, namun temannya ini tak bisa menolongnya. Akhirnya dia pun mencari informasi itu sendiri dengan bantuan seorang pegawai toko dari CCTV. Setelah mendapat informasi tersebut, Linda pun pergi ke alamat tempat orang tua Heather. Sesampainya di sana, dia memang disambut oleh orang tua Heather. Namun ketika mereka mengobrol, sayangnya Linda tak menemukan petunjuk apapun tentang Heather. Linda pun pulang kembali ke rumah. Di saat yang sama, di rumah Linda, Mark baru saja pulang ke rumah dan disambut oleh Heather. Mark bertanya kemana Linda, kenapa belum pulang. Heather berkata kalau Linda akan pulang terlambat dan menyarankan untuk mulai saja makan duluan. Di sini, Heather pun mulai menggoda Mark lagi dan menawarkan minuman sampai Mark mabuk. Mark pun mabuk berat hingga tak sadar apa saja yang sudah dia lakukan. Esoknya, Linda dan Mark berdiskusi apakah Heather dipecat saja sebagai babysitter. Karena Linda merasa semenjak Heather ada di rumah itu, selalu saja ada yang tidak beres. Mark pun menyetujui itu. Mark merasa Heather sudah keterlaluan, karena teringat kejadian beberapa hari lalu, sudah 2 kali dia digoda oleh Heather. Akan kacau jadinya kalau Linda sampai tahu. Ketika Heather datang, Linda pun langsung berkata padanya bahwa dia diberhentikan sebagai babysitter. Awalnya Heather tidak bisa menerima hal itu dan dia menangis. Tapi keputusan Linda dan Mark sudah bulat. Heather pun pulang. Suatu ketika, Linda dan Mark sedang berdebat sampai mengungkit masalah tentang Chloe. Linda pun langsung pergi ke kamar Chloe. Namun ternyata Chloe tidak ada di sana. Chloe menghilang entah kemana. Linda dan Mark menelpon polisi. Mereka melaporkan kalau anak mereka hilang. Namun, Linda tak bisa berpangku tangan pada polisi saja. Dia pun lalu mengecek rekaman CCTV kalau-kalau melihat kemana perginya Chloe.
Akan tetapi, dia malah melihat rekaman Heather yang mengancam akan menculik Chloe dan meminta Linda untuk datang sendirian ke sebuah tempat jika ingin Chloe selamat. Linda pun datang ke tempat tersebut dan mendapatkan Chloe sedang menangis. Linda menanyakan maksud dari semua ini. Heather bercerita bahwa semasa kecil dia diperlakukan secara tak berperi kemanusiaan oleh ayahnya, hingga dia tak tahan dan kabur dari rumahnya. Dia pun ingin merasakan bagaimana rasanya mempunyai keluarga yang bahagia. Dan ketika melihat kebahagiaan keluarga Linda, Heather cemburu. Dia ingin menyingkirkan Linda dan hidup bersama Mark, menjadi keluarga yang bahagia juga. Bahkan dia tak segan-segan untuk menghabisi Chloe. Tentu saja Linda tak bisa menerima hal itu. Mereka berdua pun berkelahi hingga Linda terjatuh. Di saat itu datanglah Mark. Mark mencoba berbicara baik-baik pada Heather, tapi dia menolak. Heather malah menyerang Mark. Dari belakang, Linda bangun dari pingsannya dan kembali menyerang Heather. Dengan kekuatannya, Linda berhasil mendorong Heather keluar jendela. Heather pun terjatuh dari lantai 2. Setelah semua kejadian itu berlalu, kini keluarga Linda kembali seperti semula. Mereka menjalani kehidupannya seperti sedia kala, hangat dan bahagia. Dan film pun selesai. Nah, itulah guys, seluruh alur cerita dari film Nanny Cam. Film ini mengajarkan kita untuk selalu waspada jika ingin memasukkan orang asing ke dalam rumah, termasuk seorang babysitter. Kenali dulu baik-baik orang itu, jangan sampai orang itu menjadi masalah bagi keluarga kita. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian punya request film, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.